Ini akhir-akhir ini matematika mendapat kesempatan untuk tampil juga. Kalau biasanya dianggap matematika itu nggak jelas, jauh dari dunia nyata. Jadi sejak rame-ramenya COVID, ini matematika banyak keluar, banyak disebut, walaupun posisinya juga nggak jauh-jauh dari jadi tukang ramal, karena ditanya-tanya kapan puncaknya biasanya. Gitu. Nah, ini yang akan saya coba sampaikan. Kira-kira seperti apa sih orang matematika itu membahas atau menganalisa COVID-19 yang ada saat ini. Yang saya sampaikan ini hasil kerja sama dengan banyak kolega, banyak teman, tim di SimCovid namanya, ada simulasi dan pemodelan COVID Indonesia, yang bersama-sama kami juga memberikan masukan juga kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang di pusat beberapa kali ketemu dengan LBP juga, terus sekarang yang di daerah, salah satunya dengan Pak RK, kami memberikan masukan. Nah, ini yang kami sampaikan nanti sebagian sedikit dari analisa kami. Mudah-mudahan bisa ditangkap, jadi supaya tidak terlalu menakutkan dan membosankan, jadi matematikanya banyak saya hilangkan. Jadi mungkin banyak gambarnya, insya Allah. Nah, ini pemodelan matematika seperti yang saya sampaikan tadi, sejak 2 Maret sudah langsung banyak muncul di berita. Ini di Detik misalkan, diprediksi nanti mencapai pada akhirnya sampai lebih dari 8.000. Terus di Jakarta Post muncul kurang lebih bisa 70.000 orang Indonesia yang terinfeksi sebelum Ramadan. Kalau sekarang sudah mau Ramadan, sudah mau habis, kira-kira sudah 70.000 belum. Kalau kita pakai data pemerintah, ya pasti belum. Tapi sebagaimana dengan lapangan, nah ini juga nanti bisa bahas. Kemudian BIN juga membuat prediksi, ini tanggal 13 Maret, BIN Presscon, terus dikomentari oleh Eichmann Institute, katanya meragukan prediksi BIN, ini 2 hari setelah BIN Presscon, tapi kemudian sekitar 2 minggu kemudian BIN-nya Presscon lagi, enggak loh, prediksi kami yang pas, yang benar. Jadi ada saling mengkritik. Tidak hanya matematika, yang BMKG juga membuat analisa juga kerjasama dengan UGM. Terus ini dari UNS ada Pak Tarto juga. UGM sendiri juga dari statistikanya juga mengeluarkan ramalan. Pokoknya matematika jadi tukang ramal akhir-akhir ini. Dari IPB juga ada. FKM ya, ini yang akhir-akhir ini sering keluar, terutama dari Fakultas Data Masyarakatnya yang dipanggil oleh Pak Panduryono, yang cukup keras juga akhir-akhir ini mengkritik pemerintah. Nah, dari sekian banyak analisa dari para ahli, tidak lepas juga para ahli di media sosial. Buat apa provokasi? Yang tidak terdeteksi sudah kena dan sembuh itu sudah jauh banyak. Ini bahkan kata yang sangat ajaib yang sering keluar juga muncul juga TULUL. Terus bikin prediksi-prediksi kayak Tuhan saja. Bahkan yang dari ITB juga dikomentari, ini kalau bikin model-model begini malah bikin tambah panik. Terus ada beda-beda, ada yang bilang akhir Maret, ada yang bilang akhir April, yang benar yang mana? Ini sekian banyak analisa yang muncul di media massa dan juga media sosial. Dan yang terakhir, misalkan ini beberapa hari yang lalu kita melihat ada website yang kemudian jadi viral juga di Facebook, analisa dari SUTD, Singapore University of Technology and Design. Dikutip oleh Detik misalkan.
tanggal 26 April, prediksi ilmuwan Singapura, corona berakhir Juni. Nah, terus kemudian di majalah apa, lupa saya yang media massa apa, itu menyebutkan, ini sebagai negara riset kelas dunia, Singapura prediksi berakhir 1 bulan ke depan. Tapi ternyata 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian ganti lagi. Prediksi akhir apa? Corona mundur, bisa jadi 23 September. Dari Juni mundur ke September. Kalau nggak salah yang sekarang juga mundur ke Oktober. Gitu. Ini jadi gimana ini kok mundur terus analisanya? Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa kalau ada data yang data-driven analysis, karena saya menggunakan data seperti yang tadi, misalkan kita harus melihat dulu analisanya seperti apa. Jangan karena menggunakan Singapura, terus kemudian kita percaya. Kalau kita perhatikan, yang di Singapura itu pakai pemodelan yang namanya pemodelan SIR. Ya, ada susceptible, infected, dan recovered atau removed. Ini 3 persamaan diferensial seperti ini. Nah, terus sebetulnya yang dilakukan adalah memfitting data yang dilaporkan dengan kurva ini. Nah, kemudian yang disebut puncak itu yang merah ini data kasus yang aktif, nanti puncaknya itu yang merah ini, yang dicari yang ini. Nah, masalahnya adalah kenapa kita harus berhati-hati kalau menggunakan analisa seperti ini, karena data seperti analisa seperti ini sebetulnya hanya berlaku kalau kita bukan manusia. Kenapa kalau manusia tidak berlaku? Karena kalau ada penyakit, ada wabah, kan manusia itu juga punya strategi. Dia bergerak, dia membuat analisa baru. Gitu. Jadi ada perubahan perilaku dan juga pemerintah juga membuat intervensi. Karena itu prediksi-prediksi seperti ini sangat memungkinkan untuk salah. Tunggu dulu, jangan klaim gampang salahnya, karena kalau kita lihat di webnya SUTD itu, ini perbandingannya antara data yang dilaporkan dengan analisa kurvnya itu bagus-bagus ini semua. Berarti sebenarnya analisa yang sama juga bisa dipakai di Indonesia. Tidak juga. Gitu. Jadi yang sebetulnya kalau kita mau membaca gambar seperti ini, itu bukan analisanya atau prediksinya bagus gitu, tapi sebetulnya ini berarti modelnya itu memprediksi efektivitas dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Ya, jadi bukan penyebarannya. Jadi penyebarannya tidak natural gitu, tapi ada pengaruh intervensi. Nah, kita bandingkan dengan Indonesia. Kenapa prediksinya mundur-mundur terus ya? Karena seperti ini. Misalkan dari data yang agak gelap, puncaknya katakan di Mei, misalnya akhir Mei, gitu. Atau akhir Mei. Tapi ternyata kemudian dengan data yang masuk, ya ternyata mundur lagi. Akhirnya yang lebih yang merah muda ini misalkan, ya udah nggak cocok lagi ya. Jadi akhirnya mundur terus gitu. Makanya analisa seperti ini kita harus berhati-hati. Kita harus melihat yang di belakangnya. Black box-nya itu seperti apa. Sebentar, ini kalau mahasiswa nggak menakutkan. Jadi sebetulnya gini, jadi sebetulnya yang perlu kita tanyakan itu bukan puncaknya kapan, tapi yang ada sekarang, efektivitas dari intervensi yang dilakukan pemerintah atau yang dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa. Nah, tolok ukurnya itu yang disebut dengan reproduction number. Gitu. Nah, ini yang beberapa waktu terakhir sudah mulai sering disebut, bahkan Pak RK itu menggunakan hitungan kami juga dalam press conference-nya 1 minggu yang lalu juga memakai istilah reproduction number yang kami sampaikan ke beliau. Gitu. Sebetulnya reproduction number itu adalah kalau satu orang, misalkan saya, terinfeksi, mulai terinfeksi sampai saya sembuh, itu saya bisa menginfeksi berapa orang lain. Jadi selama periode saya sakit dan bisa menginfeksi itu, saya bisa menginfeksi berapa orang yang lain. Nah, yang bisa saya infeksi itu disebut dengan reproduction number. Jadi bilangan reproduksinya.
Jadi kita bisa bayangkan, kalau reproduction number-nya itu di atas 1, paling tidak berarti saya pasti menginfeksi satu orang yang sehat. Gitu. Jadi supaya penyakit itu hilang, berarti reproduction number-nya harus di bawah 1. Dan ini simulasi, bukan simulasi, ilustrasi sederhana. Gitu. Jadi kalau yang sebelah kanan itu yang di atas 1, yang kiri di bawah 1, kita lihat dengan bertambahnya waktu, ketika yang sakit sembuh, maka yang kurang dari 1 pada akhirnya akan sehat semua. Nggak ada yang sakit. Tapi yang lebih dari 1, maka akan selalu ada yang sakit, yang merah itu. Nah, kalau dari sisi kesehatan masyarakat, dari epidemiologinya, reproduction number itu adalah, mohon maaf, adalah perkalian antara periode infeksi. Jadi sebetulnya ketika orang sakit, itu kan dia ada masanya selama dia sakit itu, dia berapa lama dia bisa menginfeksi orang. Gitu. Nah, ketika dia sembuh atau ketika dia wafat, dia nggak bisa menginfeksi lagi. Gitu. Nah, jadi berapa lama periode infeksinya itu. Kemudian, persatuan waktu, berapa orang sih satu orang sakit itu berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika berinteraksi, itu berapa peluangnya dia menularkan kepada orang lain. Nah, kalau intervensi yang dilakukan pemerintah, misalkan dengan social distancing dulu yang paling awal, makanya ada work from home, itu berarti sebetulnya adalah mengurangi kontaknya. Terus himbauan untuk mengenakan masker, gitu. Kemarin ada konser yang ternyata maskernya nggak dipakai, gitu. Itu sebetulnya tujuannya untuk mengurangi probabilitas penularan. Nah, ini sudah dua ada kontak rate dan probabilitas penularan yang bisa dikurangi. Nah, sekarang untuk mengurangi waktu infeksi ini, itu membutuhkan pengobatan atau isolasi dan karantina. Nah, yang pengobatan dan isolasi dan karantina ini yang kita harus akui, kalau pengobatan belum ada, dan isolasi dan karantinanya saat ini kita harus akui, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kurang efektif. Nah, ini model yang kami pakai di tim kami untuk menganalisa. Jadi kurang lebihnya gini, reproduction number-nya itu kami berdasarkan model yang tadi itu, yang SIR itu. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi untuk DKI sebagai pusat penyebaran di Indonesia, epicentrum waktu itu. Jadi bagaimana saat ini, yang terakhir itu analisa kami di 15 atau 13 Mei, itu naik turun di sekitar 1, jadi sudah bagus, sesuai dengan yang mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Jadi sudah naik turun di sekitar 1. Nah, kalau kita lihat saat ini yang bawah ini, garis biru vertikal ini saat ini tanggal 13 Mei, waktu itu analisa. Nah, bagaimanakah dengan puncaknya? Nah, puncaknya bergantung dari efektivitas intervensi dan juga perilaku dari masyarakat. Gitu. Makanya peluangnya atau kemungkinannya macam-macam ini di sebelah kanan dari garis yang vertikal ini. Kalau tetap dipertahankan, berarti bisa akan segera tercapai puncaknya. Tapi kalau ternyata dilonggarkan, ya bisa naik jadi yang biru, jadi yang hitam, hijau, atau bahkan yang biru muda ini. Jadi ini, kalau mau berbicara tentang ramalan ke depannya, bergantung dari masyarakat dan dari pemerintahnya. Kita sendiri yang menentukan kapan puncak itu akan mau kita capai. Ini DKI menggunakan data dari yang positif saja. Kalau kita masukkan yang PDP, yang dalam pasien dalam pengawasan, malah jauh dari angka 1 malahan. Gitu. Jadi bisa jadi masih lama untuk kita menjumpai puncaknya untuk DKI saja. Nah, analisa yang saya sampaikan sebelumnya itu dengan asumsi bahwa kita percaya dengan data. Nah, sayangnya kita harus mengakui bahwa data yang dilaporkan itu baru puncak dari masalah, dari data yang ada sebenarnya, kasus asli di lapangan. Istilahnya itu tip of the iceberg. Dan ini juga sudah
dibahas di media internasional sebetulnya. Ini kalau kita bandingkan jumlah tes yang dilakukan oleh pemerintah per 1 juta penduduk, itu Indonesia, itu kita bisa lihat dia lebih baik sedikit dari Myanmar, bahkan di bawah Filipina, Kamboja, dan Laos. Itu apalagi Vietnam yang sudah keluar dari zona merah, sudah masuk ke zona hijau bahkan. Gitu. Jadi ini tesnya pun terbatas. Kalau tes terbatas, bagaimana kita mempercayai bahwa data yang dilaporkan itu mewakili kasus yang ada di lapangan. Nah, ini juga sudah dianalisa juga pakai pemodelan ini oleh grup di University of London dari CMMID, itu mereka menggunakan hitung-hitungan pemodelan matematika bahwa untuk Indonesia itu yang dilaporkan itu sebetulnya kurang dari 25% dari kasus yang asli yang ada di lapangan. Dengan kondisi yang seperti ini, dengan analisa yang seperti ini, jadi kalaupun kita mau menggunakan data yang dilaporkan oleh pemerintah, kita juga harus berhati-hati karena belum tentu data yang dilaporkan itu merepresentasikan dari kasus yang ada di lapangan. Gitu. Sehingga sebagai kesimpulan, ya insya Allah sih masih belum akan selesai, jadi masih harus bersabar seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Kemudian kalau ada yang bilang kasusnya turun, ya perlu dicek. Bahkan ini off the record seharusnya itu pemerintah daerah juga heran juga karena yang dilaporkan oleh pemerintah pusat itu tidak selalu sesuai dengan yang dilaporkan kasusnya dari pemerintah daerah. Nah, PSBB apa tidak? Ya ini kita menentukan bersama itu apakah mau dibuat bebas saja jadi natural seperti yang di gambar awal. Kalau di gambar awal yang saya sampaikan tadi bahwa pemodelan matematika menggunakan SIR yang bisa ditentukan puncaknya itu pakai modelan, itu kan untuk interaksi seperti herd gitu, seperti gerombolan kawanan hewan saja gitu. Jadi, tanpa ada intervensi. Kalau mau dibuat seperti itu tanpa bias itu, mau dibuat hidup normal seperti biasa, ya insya Allah bisa kita hitung juga nanti puncaknya. Nah, tapi sisi negatifnya adalah korban akan banyak, kemungkinan besar akan banyak. Jadi ini perlu kita diskusikan juga, gitu. Walaupun ya sebetulnya pemerintah juga pasti sudah membuat keputusan sebetulnya di belakang kita. Demikian sekilas pemantik diskusi